Halo para penggemar Noel si Ular. Setelah kita diperlihatkan ketegangan dan persiapan perang di episode sebelumnya, kali ini klan Wild Tempest akan menunjukkan langkah besar mereka dalam menghadapi klan Lorelai. Strategi sudah disusun, tekad sudah membara, dan pertempuran besar sudah di depan mata. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Cerita berlanjut dengan anggota Wild Tempest yang sudah tiba di wilayah barat daya Baskut untuk berperang melawan Lorelai. Kota Baskut ini tidak jauh dari kota Tron yang menjadi sasaran serangan Lorelai selanjutnya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Lorelai sekarang akan mengarahkan pandangannya ke kota terbesar Baskut, Juan Maria. Untuk menghadapi Lorelai sebelum mereka tiba di kota ini, Leon telah menyiapkan pasukan Wild Tempest di jalan yang tidak jauh dari Juan Maria, dan dia juga telah menjalin kontrak dengan klan Mirectriad untuk mempekerjakan mereka sebagai tentara bayaran. Mereka adalah klan baru yang dipimpin oleh Wolf setelah ia berhasil memenangkan pertarungan melawan Veronica dan Logan. Dengan mengetahui bahwa klan Lorelai yang menjadi lawan mereka saat ini sangat kuat, Leon telah menyusun rencana untuk mengimbangi kekuatan Lorelai, yaitu dengan menggunakan bantuan dari klan lain, dan dia memilih Mirectriad. Meskipun klan Mirectriad baru berdiri, klan itu dipenuhi dengan para seeker kuat yang sudah dikenal karena kemampuannya. Satu-satunya koneksi Leon dengan klan tersebut adalah Lycia. Tapi ia tahu bahwa mereka semua memulai pada waktu yang hampir bersamaan dan memiliki semacam persaingan dengan Noel. Leon memanfaatkan hubungan antara klan ini saat meminta bantuan Mirectriad. Dan sebagai balasannya, mereka dengan senang hati menerimanya. Dalam kontrak ini, Mirectriad tidak hanya menerima uang sebesar 10 miliar fil dari Wild Tempest, tapi mereka juga akan mendapat kesempatan besar untuk mengukir nama mereka di dunia Seeker. Jika membahas kekuatan klan secara keseluruhan, Mirectriad memiliki Wolf, Veronica, Logan, Lycia, dan 4 Seeker rank B lainnya. Selain itu, karena klan mereka juga memiliki 20 Seeker rank C, yang sekitar setengahnya dapat dengan mudah mengimbangi Seeker rank B manapun. Bahkan meskipun klan ini mungkin kekurangan Seeker rank A, tetap saja, setiap anggotanya penuh dengan bakat luar biasa. Mengingat Lorelai memiliki 7 Seeker rank A, 65 Seeker rank B, dan 18 Seeker rank C. Sudah jelas masih ada perbedaan kekuatan tempur yang sangat mencolok di antara kedua klan tersebut. Leon sendiri sebenarnya ingin mempekerjakan lebih banyak tentara bayaran. Tapi sayangnya, tidak ada klan lain yang dapat mereka percayai selain Mirectriad. Lagi pula ia hanya akan membuang-buang uang jika mempekerjakan orang yang tidak dapat dipercayai. Dalam hal posisi dan ketidakmampuan mereka untuk memperkuat pasukan lebih jauh, Wild Tempest perlu fokus melindungi anggota terkuatnya yaitu Hugo. Jadi untuk mencegah tumbangnya Hugo yang akan berujung menjadi kekalahan klan, maka Kouga dan Almalah yang ditugaskan sebagai pelindungnya. Leon yang saat itu ditanyai oleh Logan, apakah dia benar-benar yakin Lorelai akan datang? Lantas Leon pun langsung menjawab, aku yakin. Tujuan mereka sebenarnya adalah konfrontasi terakhir dengan kita. Jadi selama kita menunggu di sini, maka mereka pasti akan datang entah kita menginginkannya atau tidak. Sementara ketika Leon juga ditanyai oleh Vlaklav, kenapa Noel tidak ada di sini dan di mana dia sekarang? Di sini Leon hanya menjawab bahwa Noel sedang mengerjakan hal lain, jadi dia tidak akan datang di pertempuran ini. Sudah jelas jawaban yang Leon berikan itu adalah bohong, karena sampai sekarang Leon masih menyembunyikan fakta tentang Noel yang sekarat. Namun tidak peduli bagaimanapun, Leon mengatakan kepada mereka bahwa Noel tidak akan datang. Ternyata beberapa orang masih merasa sangat yakin bahwa Noel pasti tetap akan datang apapun yang terjadi. Lycia mengatakan Noel adalah tipe orang yang selalu senang tampil mencolok dan membuat penonton terkesan sejak ia masih pemula. Jadi tidak mungkin Noel punya kesabaran untuk hanya duduk di belakang layar, apalagi di panggung besar tempat mereka bertarung seperti ini. Begitu juga dengan Veronica, Wolf, dan Logan. Mereka bertiga yang sangat tahu bagaimana karakter Noel, tentu tidak akan menerima kontrak ini jika bukan karena kepercayaan tersebut. Leon yang mendengarnya sontak tidak percaya dengan apa yang mereka katakan, mengingat Noel yang masih dalam keadaan koma. Namun meskipun Leon tahu tidak peduli seberapa keras Noel merangkak, berjuang dan melawan, dia tetap tidak akan kunjung datang. Seketika Leon juga mulai merasakan adanya semburan harapan yang aneh, hingga ia pun ingin mencoba percaya bahwa Noel mungkin saja benar-benar akan muncul. Sementara ketika Leon baru saja menanggapi situasi ini dengan memperlihatkan senyumnya kepada yang lain sambil mengangguk, tiba-tiba Lycia langsung meneriaki Leon dengan sangat keras karena ada serangan musuh yang telah dilancarkan kepada Leon. Namun meskipun saat itu Leon segera melompat mundur merespon serangan tersebut, naasnya tenggorokan Leon masih terkena irisan dari sebuah bilah pisau tak terlihat, hingga darah pun seketika menyembur dari lukanya. Dalam keadaannya yang sekarat setelah terkena serangan itu, Leon segera menggunakan skill Paladin Light Veil untuk menyembuhkan luka di lehernya yang hampir terputus. Namun tanpa diduga oleh Leon,
Walaupun kemampuan penyembuhannya memang bisa menyatukan kembali luka di lehernya yang menganga. Ternyata Leon masih meringkuk kesakitan karena sesuatu yang menyerangnya tadi telah dilapisi dengan racun mematikan. Menyadari adanya serangan musuh yang tidak terduga oleh mereka. Di sini Licia langsung melancarkan serangan balik dengan melepaskan panah yang tak terhitung jumlahnya. Sementara Veronica juga langsung melepaskan serangkaian burung api ke arah musuh tersebut. Kedua serangan itu berhasil mengenai musuh mereka hingga menimbulkan gelombang kejut dan hembusan angin kencang. Lalu ketika kepulan debu akibat serangan itu perlahan mulai memudar, disinilah muncul seorang pria berjubah hitam dengan pedang pendek di tangannya. Pria itu sama sekali tidak terluka, meskipun serangan Licia dan Veronica tadi mengenainya dengan telak. Sementara ketika pria itu terkekeh pada Leon sambil menggoyangkan jarinya, dengan cepat Wolf dan Logan segera melompat ke arahnya untuk melancarkan serangan susulan. Di mana Wolf yang menggunakan tebasan kedua pedangnya, sedangkan Logan menggunakan tinju kuat yang bertabrakan langsung dengan pria itu. Namun tepat ketika kedua serangan mereka akan mengenai sasaran, ternyata pria itu masih bisa menghindarinya, seolah-olah ia sedang meluncur di tanah. Wolf dan Logan kemudian kembali bersiap untuk melancarkan serangan susulan yang cepat. Tapi naas tubuh mereka malah menegang dan langsung berlutut kesakitan, karena musuh telah meracuni mereka berdua saat ia menghindari serangan tadi. Untungnya karena di saat yang sama Alma segera menusukkan jarum penawar racun kepada Leon, Wolf, dan Logan. Kini ketiganya sudah bisa bergerak lagi, lalu mereka langsung bersiap untuk melancarkan serangan balasan. Leon kemudian melepaskan bola cahaya dari pedangnya bersamaan dengan saat dia berdiri. Namun ketika Wolf dan Logan juga akan bergerak untuk menghabisi musuh, tiba-tiba Leon bergegas menghentikan mereka berdua, karena di saat yang sama, musuh itu sudah melancarkan serangan balik dengan memunculkan duri-duri tajam dari tanah. Ketika mendengar Leon yang memberitahu kepada semua orang bahwa musuh yang mereka hadapi adalah seorang Death Apostle spesialisasi Scout Rank A. Dari kejauhan pria itu tampak menyeringai, sementara luka di tubuhnya akibat serangan Leon tadi juga telah disembuhkan oleh rekannya yang tak terlihat. Begitu Leon bersiaga sambil mencari penyembuh yang tidak bisa dilihatnya. Tiba-tiba ruang di belakang Death Apostle mulai terbelah menjadi retakan, lalu pasukan prajurit yang kuat telah muncul dari sana. Sosok yang memimpin pasukan tersebut adalah Johan. Dia tampak tersenyum penuh kegembiraan saat berkata, "Aku sangat ingin bertemu dengan kalian, Wild Tempest. Begitu banyak wajah baru, dan kulihat kau telah menyewa tentara bayaran. Pilihan yang bijak, tapi bagaimana dengan ular itu?" Namun karena tidak ada satupun dari Wild Tempest yang menjawab pertanyaan Johan, dengan memperlihatkan ekspresi sombongnya, Zero pun kemudian juga berkata, "Sayang sekali, dia masih belum pulih ya. Sudah kubilangkan, kau harus membayar harga karena menggunakan kekuatan seperti itu." Lalu setelah Johan mengatakan bahwa dia akan menjadikan Noel sebagai hidangan utama, sedangkan yang ada di hadapan mereka sekarang adalah makanan pembuka. Saat itulah Johan langsung bergerak untuk melancarkan serangannya kepada Leon terlebih dahulu. Begitu melihat pergerakan Johan yang sangat cepat, Leon segera menyiapkan perisainya dengan mengaktifkan skill Holy Shield dan Iron Will. Namun karena Leon juga pernah mendengar bahwa Johan mampu mengubah pedang pendek di pinggangnya menjadi tombak panjang, sontak Leon jadi berharap agar Johan menyiapkan tombak itu saat dia mendekat. Tapi tanpa diduga oleh Leon, ternyata Johan tidak menyentuh tombaknya sama sekali. Sebaliknya, Johan malah tetap mempertahankan kecepatan penuh saat menyelinap ke dalam jangkauan serangan Leon. Lalu ketika melihat Johan yang langsung melayangkan pukulan tangan kanan dengan tinju yang dibalut cakra emas, di sini Leon juga segera mempersiapkan perisai untuk menahan serangan Johan. Namun karena Johan telah memfokuskan cakranya ke satu titik dalam tinjunya, sialnya perisai Leon tidak sanggup menahan serangan Johan, hingga perisai itu seketika hancur jadi debu dan tangan Leon juga terluka parah. Dari kejadian ini Leon sempat tidak percaya kalau Johan bisa menggunakan skill seperti itu, padahal dia adalah seorang Rune Lancer. Hingga Leon jadi bertanya-tanya, bagaimana Johan bisa menggunakan skill High Monk? Apakah dia benar-benar Johan yang asli? Namun berhubung tidak ada waktu bagi Leon untuk memikirkannya lebih jauh, Leon sudah tidak peduli apakah lawannya adalah Johan yang asli atau bukan. Lalu ia kembali memfokuskan konsentrasinya pada pertempuran. Masih dalam jarak serang, Johan kembali menyiapkan tangan kirinya untuk serangan kedua. Tapi karena Leon tidak bisa menggunakan pedangnya dalam jarak ini, dengan cepat Leon pun langsung menyerang balik menggunakan sundulan sekuat tenaga, hingga membuat Johan jadi terguncang dan terhuyung mundur. Kemudian ketika Leon juga segera melancarkan serangan susulan dengan tebasan pedangnya. Sayangnya Johan masih sempat melompat menghindari serangan itu. Lalu dengan cepat, Johan juga langsung melayangkan tendangan berputarnya kepada Leon. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh mereka berdua, tanpa ada yang menunjukkan kelemahan masing-masing. Hingga sampailah ketika Leon mencoba menebas Johan yang masih tertahan di udara, namun Johan telah menghilang seperti asap.
Saat itulah Leon segera menggunakan skill Angel Wings untuk menyembuhkan lengan kirinya yang terluka akibat terkena serangan Johan sebelumnya. Lalu ketika ia menyadari bahwa Johan telah berteleportasi ke sisi belakangnya, dengan cepat Leon langsung melayangkan pukulan berputar ke wajah Johan hingga membuat Johan terlempar ke udara dan terhempas ke tanah. Tapi begitu Leon baru saja ingin bergerak ke arah Johan yang terjatuh untuk melancarkan serangan susulan, tiba-tiba Leon malah dikejutkan dengan kakinya yang membeku, lalu disusul dengan rasa sakit yang luar biasa. Leon kemudian mencoba menyembuhkan lukanya dengan skill Nightlight Veil. Namun betapa terkejutnya Leon, ternyata luka di tubuhnya tidak kunjung sembuh, karena luka yang dialaminya telah menghancurkan tulang dan organ dalamnya. Bahkan tidak peduli meski Leon terus mencoba menggunakan skill penyembuhannya untuk menyembuhkan luka itu. Naasnya luka Leon tetap tidak bisa disembuhkan, lalu terdengarlah suara Johan yang berkata, "Itu adalah skill Dragon Fist Path of Darkness. Kerusakannya tidak bisa diperbaiki selama penggunanya tidak mati." Lalu sembari Johan yang mulai bangkit kembali, tanpa ada sedikit pun goresan di wajahnya, di sini Johan pun melanjutkan perkataannya. "Kau hebat sekali, ku akui itu. Sudah 20 tahun sejak terakhir kali seseorang mendaratkan pukulan padaku. Masalahmu adalah kau kurang pengalaman melawan manusia. Jadi itulah sebabnya kau tidak tahu tentang Path of Darkness. Pengalaman pertempuranmu yang tidak seimbang telah membuatmu memiliki kecerdasan pertempuran yang tidak seimbang juga. Sekarang aku tahu persis seperti apa sekermu. Jadi tidak peduli seberapa tajam indera pertempuranmu, kau masih tidak sebanding denganku." Johan tampak menikmati momen ini di puncak kesombongannya saat ia juga bertanya kepada Leon, apakah Leon sekarang ingin menangis dan memohon ampun. Namun alih-alih menjawab pertanyaan itu, ternyata Leon justru mengulurkan tangannya ke belakang. Lalu ada sebuah perisai yang terbang ke arahnya dalam kecepatan tinggi. Perisai itu berasal dari Hugo yang telah menggunakan skill Puppeteer Imitation untuk menggantikan perisai Leon yang hancur sebelumnya. Sementara ketika Leon dan Johan kembali bergerak untuk melanjutkan pertarungan mereka. Di saat itulah, masing-masing petarung dari kedua belah pihak juga mulai melakukan pertempuran. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.